Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sebelum memulai acara perkuliahan, marilah kita berdoa dan semoga apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini dapat dimengerti. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf untuk pertemuan hari ini tidak bisa dilakukan secara daring langsung. Dan saya memberikan suatu video penjelasan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Semoga itu tidak mengurangi apa yang akan atau yang dapat dipelajari. Ya, di mana untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang tanin ya. Di mana tanin ini sebetulnya merupakan metabolit sekunder di mana memiliki ciri khas dari strukturnya yaitu mempunyai gugus fenol. Jadi tanin ini termasuk ke dalam senyawa golongan fenol. Nah, lebih tepatnya yaitu senyawa golongan polifenol. Nah, kemudian pendahuluan di mana tanin ini berasal dari bahasa Celtic yaitu untuk tanaman penghasil tanin pembuat kulit, penyamak kulit. Nah, ini dalam hal penggunaannya salah satu tanin fungsinya yaitu untuk penyamak kulit. Nah, kemudian istilah tanin ini digunakan sejak tahun 1976 yang merupakan atau disebutkan bahwa merupakan suatu ekstrak tanaman mengandung senyawa yang dapat bereaksi dengan protein. Nah, itu di mana bereaksi dengan protein itu adalah mengendapkan ya. Nah, tanin ini merupakan senyawa polifenol. Oke, jadi kita sudah tahu ya, fenol itu bentuk strukturnya seperti apa. Nah, kalau polifenol itu dia gugus fungsi si fenolnya itu ada banyak, poli ya banyak. Nah, kemudian ditemukan hampir di setiap bagian tanaman. Nah, biasanya itu terdapat pada kulit kayu, daun, buah, kemudian ada akar. Nah, di mana setiap kadar pada bagian-bagian tanaman tersebut itu akan sangat berbeda. Nah, pengaruhnya juga terdapat kepada misalnya kematangan di buahnya, kemudian salah satu yang dapat menyebabkan buah menjadi sepat. Nah, ada istilah bahwa tanin ini salah satu cirinya yaitu ketika kita mencoba mengidentifikasi misalnya di simplicia ataupun tanaman segar ya, misalnya contohnya pada daun jambu, kalau kita coba icip kunyah itu akan meninggalkan rasa sepat. Nah, itu adalah merupakan salah satu ciri tanin yang paling khas. Oke, jadi kalau ada rasa sepat udah pasti ini merupakan atau mengandung senyawa tanin. Nah, untuk selanjutnya pada secara mikroskopik, nasi tanin ini khas bisa dilihat ya. Mungkin pada pembesaran yang tinggi, misalnya yang pada 1000 ataupun pada 400 ya, di mana di sini tampak seperti butiran berwarna kuning, merah ataupun coklat. Kemudian dari segi secara fisika kimianya dia bobot tanin itu cukup besar ya, 500 sampai dengan 3000 DA. Nah, tapi dengan pada umumnya itu biasanya di atas 1000 DA. Nah, kemudian kenapa sih dia memiliki eh, bobot yang tinggi? Ya, si bobot ininya. Nah, itu disebabkan karena dia tadi terbentuknya oleh polifenol ya. Jadi polifenol kan eh, fenol yang cukup banyak. Nah, jadi itulah yang menyebabkan si tanin ini mempunyai bobot yang cukup besar. Nah, nanti coba kalian cari satuan DA itu seperti apa konversinya ya. Nah, kemudian untuk yang di bawah 1000 itu disebut pseudotanin. Nah, kita coba nanti bahas pseudotanin itu seperti apa. Nah, kemudian ciri yang lain, nah tanin ini biasanya kalau dalam bentuk dia sudah serbuk atau dalam bentuk suatu bahan yang sudah diolah, bukan simplicia, bukan merupakan bahan yang segar, dia biasanya berwarna cenderung kecoklatan. Oke, warnanya seperti ini ya. Atau sebuk almond, ya, misalnya almond, kemudian tidak berbau dan sedikit berbau khas.
Nah, kebanyakannya dia tidak berbau. Nah, kalau sudah terbiasa dia, kalau dicoba dicium, nah nanti baunya akan khas tanin. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu fungsi tanin bagi tumbuhan. Kenapa sih tumbuhan harus dia memproduksi tanin? Nah, salah satunya adalah melindungi tumbuhan dari hewan pemangsa. Nah, ini merupakan secara umum ya sebetulnya kenapa sih tumbuhan itu dia membentuk suatu metabolit sekunder. Nah, kebanyakan salah satunya atau pada umumnya itu adalah untuk melindungi dari hewan pemangsa. Ya, misalnya dari herbivora ataupun dari insekta ya atau serangga. Nah, kemudian disebabkan karena daya samak dan sifatnya astrigen. Nah, ini di fungsi dari sitanin tersebut. Oke, kemudian selanjutnya sebagai persediaan energi dalam proses oksidasi dan metabolisme tumbuhan. Jadi biasanya beberapa metabolit sekunder itu, nah ketika metabolit primernya sudah di metabolisme menjadi suatu energi untuk supaya si tumbuhannya itu bisa tumbuh. Nah, beberapa juga dipakai dari metabolit sekunder selain dari fungsinya yaitu untuk melindungi dari pemangsa atau menghindari kepunahan dari lingkungan yang cukup mengancam. Nah, dalam hal ini dia dapat juga sebagai membantu pertumbuhannya. Nah, kemudian selanjutnya itu sebagai pelindung pada tumbuhan pada saat masa pertumbuhan. Nah, ini artinya apa? Nah, misalnya pada buah yang belum matang. Nah, pada buah yang belum matang, otomatis kadar taninnya itu akan tinggi. Karena pada proses buah yang belum matang ini, dia banyak sekali banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan kepada buahnya. Oke, jadi ada serangga, kemudian ada eh, pemangsa yang herbivora. Nah, itu juga menjadi suatu faktor kenapa buah yang belum matang itu tidak banyak dimakan oleh pemangsanya. Ya, karena salah satunya tadinya tinggi. Beda ketika dia buahnya sudah matang. Nah, ini juga sebagai penanda. Justru ketika sudah matang, karena salah satu perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan itu ada pada biji yang di dalam buah yang sudah matang itu, maka pada itu si taninnya atau perlindungan dirinya dihilangkan karena dia tujuannya supaya si tani si buahnya itu dapat diambil, kemudian dapat disebarkan dan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, kemudian setelah fungsi tadi di tumbuhan, kita masuk ke fungsi di manusia. Yang pertama di industri, nah ini sudah banyak sekali dilakukan. Nah, tadi yang pertama yaitu sebagai penyamak kulit. Nah, ini penyamak kulit mencegah kebusukan dan membuat kulit menjadi lemas. Oke, jadi menjadi lebih lentur. Oke, nah itu menggunakan tanin. Kemudian ada berfungsi sebagai pewarna tekstil, kemudian pembuatan tinta dan cat ya. Kemudian dalam industri makanan yaitu digunakan untuk pembuatan asam galat, asam tanat dan asam elagat. Nah, sedangkan ketika dia digunakan di medis yaitu sebagai obat anti diare. Nah, ini yang cukup terkenal ya. Tanin itu sebagai anti diare. Salah satunya ada pada jambu ya, daun jambu. Kemudian antihermoid, homeostatik dan juga obat kumur. Nah, obat kumur ini karena tanin salah satunya dia mempunyai sifat sebagai antibakteri yang tinggi. Nah, tanin itu kan antibakterinya cukup tinggi. Kemudian sampai pemanfaatan lainnya di bidang medis yaitu sebagai antidotum. Ini untuk yang buat yang keracunan ya. Nah, ini caranya yaitu dengan mengeluarkan asam tanat yang tidak larut. Mengikat ya. Oke, kemudian untuk di laboratorium
Nah, tanin digunakan salah satunya untuk deteksi gelatin. Nah, ini sebetulnya kebalikan ya. Ketika untuk mendeteksi tanin pakai gelatin, pakai protein. Nah, ini dibalik. Bolak-balik. Kemudian untuk alkaloid juga karena sifat yang mengendap, dapat mengendapkan. Nah, kemudian karakteristik dari tanin, ya, yang pertama sifat fisika kimianya itu di sini memiliki rasa sepat itu yang khas ya. Jadi perlu kita ingat selalu kalau identik dengan tanin itu dia sepat. Kemudian dapat mengikat protein. Oke, mengikat protein dan mengendapkan ya. Kemudian dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat dengan mengikat pati sehingga sulit dicerna oleh enzim amilase. Oke, jadi ini kalau dilihat dari penjelasannya, dia mengikat pati sehingga sulit dicerna oleh enzim amilase. Jadi untuk mengurangi absorpsi pati yang kita konsumsi. Kemudian dia untuk pada alkaloid dan gelatin ini dia sama ya tadi mengendap protein, gelatin, alkaloid. Kalau disatukan dengan tanin, kalau dia bercampur udah pasti terbentuk endapan. Kemudian sifat yang lainnya tidak membentuk kristal. Oke, berarti dia bentuk serbuk. Kalau kita menemukan atau membuat ekstrak sampai dengan ekstrak kering, ternyata ada yang bentuk kristal, otomatis itu bukan tanin. Tanin dapat membentuk larutan koloid dengan air. Nah, ini karena tadi sifat yang mudah sekali mengendapkan senyawa yang lain. Oke, jadi mudah kalau airnya dia ada komponen-komponen senyawa kimianya dan kemudian dimasukin tanin, kemungkinan besar akan membentuk koloid. Nah, kebanyakan itu larut dalam air, walaupun disebutkan polifenol ya, karena nah kecuali dengan BM yang tinggi. Nah, ini sudah otomatis ya karena biasanya rantai semakin panjang, semakin banyak, semakin BM-nya tinggi. Nah, itu pada umumnya dia semakin tidak polar atau semakin susah larut di dalam air. Tapi dia dapat larut di alkohol, kemudian di larutan alkali ya, basa dan gliserin. Kemudian sedikit larut dalam etiasetat. Nah, kalau melihat penjelasan ini sebetulnya pada umumnya tanin itu memang dia larut dalam air ya, karena etiasetat walaupun semipolar dia cenderung ke nonpolar. Kemudian tidak larut dalam pelarut organik seperti ether, ini kan yang nonpolar ya, kloroform, benzen, kecuali aseton. Oke. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat tanin, yaitu sebagai pengkerat logam ya, dimana kalau pengkerat ini dia membentuk suatu seperti cincin ya di strukturnya. Nah, dimana ketika salah satu fungsinya itu disebutkan bahwa di sini kelatnya yang cukup kuat. Ya, artinya apa? Artinya ketika dia dapat mengikat logam, nah tadi bersinergis dengan ketika dia sebagai antidotum. Nah, beberapa mungkin yang keracunan logam berat dapat diberikan tanin untuk antidotumnya. Nah, tapi ketika dikatakan di sini bahwa ketika mengkonsumsi tanin terlalu berlebih, nah ini dapat menjadikan dia anemia, kekurangan zat besi ya. Ya karena tadi sifat dari kerat logam ini. Jadi si zat-zat besi yang ada pada makanan itu ketika kita mengkonsumsi tanin berlebih justru terikat dan terekspresi, terbuang. Jadi tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, klasifikasinya ini seperti alkaloid ya. Ada true, ada pseudotanin. Nah, di sini ada true tanin dan pseudotanin. Kemudian yang true tanin ini dia ada tanin terhidrolisis atau pyroganol ya. Kemudian ada tanin terkondensasi. Nah, proantosianidin atau katekol. Nah, kemudian yang terhidrolisis, nah ini galotanin. Kemudian ada elagatanin. Kita lihat. Pseudotanin.
Pseudotanin ini adalah senyawa yang punya berat molekul lebih rendah dari 1000. Ini tadi sudah dikatakan di awal. Kemudian tidak memberikan respon terhadap tes Gallbladder Skin. Nah, jadi ada suatu tes yang namanya Gallbladder Skin, dia tidak memberikan hasil yang positif. Nah, kemudian pseudotanin ini contohnya yang pertama itu asam galat. Nah, ini kemudian ada katekin. Nah, katekin berapa di ini ya, di buah apa itu yang jambe itu, biji jambe ya, banyak di sana katekin, di teh juga, apalagi di teh itu ada yang namanya epigalokatekin galat. Nah, ini teh paling banyak. Kemudian ada asam klogenat, ini ada di kopi. Kemudian ada asam IPK koanka. Nah, ini contohnya di tanamannya ini. Nah, ini bentuknya asam galat seperti ini. Kemudian ini katekin. Nah, kalau dilihat kan identiknya kalau fenol itu kan benzen yang mengikat hidroksil ya. Nah, dimana kalau si tanin ini disebutkan poli, jadi banyak. Nah, ini ada satu, kemudian ada dua, kemudian ada tiga. Ini juga sama. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tanin terhidrolisis. Nah, dijelaskan bahwa tanin terhidrolisis ini berikatan dengan karbohidrat membentuk jembatan oksigen. Nah, kalau istilah jembatan itu berarti ada dua gugus fungsi yang dijembatani oleh oksigen. Oke. Nah, kemudian, nah ini cara hidrolisisnya bisa dilakukan oleh asam lemah atau basa lemah, nah, atau dengan menggunakan enzim. Oke, kemudian yang tanin terhidrolisis ini salah satunya juga dikenal dengan pirogalol. Nah, ini disebabkan karena proses desilasi terbentuk senyawa asam galat. Oke. Nah, ini kalau berbicara tentang yang terhidrolisis cukup dua ini, galotanin sama elagitanin. Nah, kemudian untuk tanin yang terhidrolisis di mana di sini perbedaan antara galotanin dan elagitanin. Yang pertama, galotanin ini merupakan senyawa gabungan dari ester asam galat dengan karbohidrat. Oke, perlu dicatat di sini ester asam galat dan karbohidratnya. Nah, kemudian berat molekulnya ada di 1000 sampai 1500. Nah, kemudian kalau yang elagitanin, nah ini sama asamnya dari asam heksahidroksipenat, kemudian dengan karbohidrat. Ya, berarti yang membedakannya adalah asamnya. Nah, di sini bahwa si senyawa elagitanin ini dapat terpecah ketika dia dilarutkan di dalam air. Berat molekulnya 1000 sampai 3000. Nah, berarti kalau dilihat dari segi berat molekul, elagitanin itu lebih tinggi. Kemudian yang perbedaan berikutnya yaitu pada asamnya. Di mana yang satu menggunakan asam heksidroksipenat, kemudian yang satu lagi adalah asam galat. Nah, ini bentuk contohnya perbedaan di galotanin. Kalau ngelihat strukturnya, nah ini ester asam galat plus glukosa, kemudian ini ester asam heksahidroksipenat plus glukosa. Nah, ini yang dimaksud tadi jembatannya ya. Oke. Nah, ini juga jembatannya. Ya, kemudian ada tanin terkondensasi. Nah, ini disebutkan bahwa tanin terkondensasi ini adalah merupakan polimer dari katekin. Oke, jadi pecahan dari katekin. Nah, ini contohnya mulai dari plafon, kemudian ada galokatekin sampai dengan plapolan ya. Kemudian untuk ciri yang berikutnya tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul sederhana dan tidak mengikat gugus gula. Oke, beda dengan yang hidrolisis ya, dia ada asam dan gula. Kalau ini beda, dia tidak mengikat gula. Nah, itu perbedaan yang simpelnya. Kemudian dikenal juga dengan nama katekol tanin atau proantosianidin.
Nah, di mana proantosianidin ini senyawa yang menghasilkan pigmen antosianidin dengan pemutusan oksidatif. Nah, juga merupakan pigmen ya. Kalau pigmen itu ke warna biasanya. Nah, kemudian polimer dari katekin yang terkondensasi ini menghasilkan cyanidin sehingga dinamakan procyanidin. Nah, ini untuk penamaannya ya. Kemudian polimer dari galokatekin dan epigalokatekin menghasilkan delphinidin. Oke, polimernya. Bentuk lain dari senyawa yang memiliki jumlah dari unsur penyusunnya yang sama. Kemudian polimer dari plafon 3O mempunyai monosubstitusi yang biasanya jarang menghasilkan pelargonidin. Oke, kemudian juga ini untuk yang lainnya, spesifiknya yaitu pelobapen ini berwarna merah spesifik yang tidak larut. Nah, jadi tadi yang disebutkan pigmen, sebenarnya ini seperti salah satu contoh pigmen warnanya. Karena tadi digunakan juga di awal, buatan ini salah satu fungsi di industrinya adalah untuk pewarna. Oke, nah ini memiliki sifat antioksidan yang kuat. Nah, kemudian ini bentuknya katekin, kemudian ini epikatekin hampir sama. Kemudian ini pelapan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi tanin? Ya jelas dengan EPCL. Sebetulnya EPCL ini merupakan reagen yang umum untuk mengidentifikasi fenolnya ya. Nah, tapi dalam beberapa hal ketika kita melihat hasil dari reaksinya atau hasil yang dilihatnya, nah itu bisa juga mengidentifikasi tanin yang merupakan senyawa polifenol. Ya, bisa tanin terhidrolisis dia endapan biru tua. Nah, kalau tanin terkondensasi endapan hijau kecoklatan. Tapi jika mengandung kedua tipe tanin, nah warna biru yang dihasilkan berubah menjadi warna hijau oranye ketika periklorida makin banyak ditambahkan. Ini spesifik sekali ya. Kemudian hal berikutnya bisa menggunakan HCl, di mana yang tanin terhidrolisis ini tidak terbentuk warna merah. Nah, kalau tanin terkondensasi ini terbentuk warna merah. Kemudian bisa juga dengan asam asetat dan PB asetat. Nah, di mana kalau tanin terhidrolisis ini terbentuk endapan dalam 5 menit, tapi yang terkondensasi tidak terbentuk endapan. Jadi ini adalah merupakan reagen dengan hasil yang ini ya, hasil yang simple atau spesifik. Jadi kebalikannya, jadi nggak akan ketukar. Kalau terbentuk warna terhidrolisis, kalau tidak terbentuk warna terkondensasi. Kalau biru dia terhidrolisis, kalau hijau terkondensasi. Kalau misalnya dia ada endapan terhidrolisis, kalau tidak ada endapan terkondensasi. Jadi jelas. Tidak apa ya. Ya, untuk kemudian selanjutnya yaitu menggunakan ini ya, KBR. Nah, kalau KBR ini justru kebalikannya. Kalau terhidrolisis tidak mengendap, kalau tadi terkondensasi mengendap. Kemudian dengan kalium perisianida dengan ditambahkan amoniak berwarna merah tua coklat. Untuk yang lainnya nih kebanyakan menggunakan logam-logam ya, karena tadi ya sifat yang kelat itu ya. Tes gelatin, nah ini gelatin 1% terbentuk endapan. Oke. Nah, kemudian juga ada tes penajon dengan 2% terbentuk endapan. Kemudian tes asam klorogenat. Nah, ini membentuk warna hijau. Kemudian yang ini yang tadi ya, good better skin test ini. Nah, ini menggunakan membran usus halus sapi ya. Nah, ini caranya dan hasilnya nanti akan terbentuk warna coklat atau hitam pada gold better skin. Kemudian tadi secara kualitatif dengan menggunakan reagen, dan ada juga cara mengidentifikasinya yaitu menggunakan kromatografi kertas. Nah, ini yang biasanya kenapa dipakai yang kertas, tidak langsung KLT, karena yang kertas ini biasanya dari segi cost biayanya itu lebih murah. Nah, ini satu atau dua arah metodenya.
Nah, fase geraknya ini salah satu fase gerak yang cukup umum, disebut BAW ya, butanol, alkohol, dan air. Nah, kemudian fase gerak yang keduanya itu asam asetat 6%. Kemudian menggunakan KLT, ini silika, nah berarti silikanya bukan yang berfluoresensi ya. Kemudian fase geraknya benzen, asam asetat, air. BAA ya, atau di sana ini BAA. Kemudian deteksinya dengan UV, bercaknya gelap, reaksinya polin setelah diuapi amonia biru. Nah, biasanya kalau KLT itu kalau di analisis bahan alam itu biasanya disemprot, kayak semprotan parfum ya. Disemprot dengan reaksi polin, kemudian dilihat di KLT akan terbentuk warna yang spesifik. Warnanya adalah warna dari tanin. Nah, kemudian ada dengan KCKT, nah ini udah cukup panjang dengan instrumen HPLC ya. Ini mulai dari fase diamnya, kemudian juga ada dengan kromatografi kolom. Nah, biasanya kalau yang sampai ke kolom ini yaitu untuk penggunaan keisolasinya. Nah, ini taninnya diisolasi atau pembuatan fraksi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keberadaan dalam tanamannya, karena tadi cukup luas, hampir di semua bagian tanaman itu mengandung tanin. Nah, di sini ada beberapa contohnya, misalnya di dalam biji ada pada biji kokoa, kemudian guarana dan kola, kemudian ada pada bagian bunga itu hautron, kulit kayu, misalnya kayu manis, ceri liar, kemudian di akasia, kemudian kalau di daun, nah kalau daun ya yang paling terkenal itu tanin itu di daun, teh, kemudian jambu biji. Nah, kemudian kalau di buah itu cranberry, jambu biji juga D5. Kemudian di ekstrak dan jus kering itu akasia dan gambir. Nah, ini kalau bentuk ya ini gambir ya yang tadi saya maksud. Ini kan biasa digunakan untuk bersihkan gigi. Ini udah produk yang sudah diolah ya, tidak langsung dari tanam. Kemudian untuk di tanaman yang lainnya, secara spesifik di tipe taninnya pseudotanin, ini ada di Trium officinale, akasia, kalau di tanin terhidrolisis, galotanin, ini ada beberapa contohnya di sini. Juga ini masih tanin terkondensasi. Nah, ini banyak sekali. Jadi sangat luas sekali tanaman-tanaman penghasil tanin. Nah, kemudian masuk ke pseudotanin. Cara spesifiknya, nah ada pada tanaman Trium officinale Bayer. Nah, ini sukunya apa? Bagian yang digunakannya adalah rimpang dan akar. Oke, jadi tidak, misalnya tanin ada pada tanaman jambu, nah itu tidak semua, misalnya di batang sampai kemudian akarnya ada ya. Nah, seperti ini contohnya hanya ada pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini cara pengumpulannya. Mulai dari dipanen, pertengahan, dan akhir musim semi ya. Kemudian atau dia dapat dipanen setelah 18 bulan. Kemudian ketika sudah dipanen harus dikonsumsi. Kandungan kimianya di sini mulai dari purgative compound sebagai laksatif, kemudian juga ada hal-hal yang lain di sini ya, sampai dengan di sini astringent compound, di sini ada katekin, ada galotanin, ada asam galat, banyak sekali. Nah, kegunaannya untuk laksatif, nah udah pasti ya, laksatif, tonik, astringen, dan antivirus. Tapi untuk yang serat tradisional juga ini banyak juga, cukup luas. Nah, kemudian produk yang ada di pasaran, nah ini yang digunakan yang mengandung tanin tinggi, sari rapat. Nah, ini untuk menghalus kulit dan mengatasi putihan ya pada wanita. Kemudian ada Acacia kuts. Nah, ini digunakannya adalah sari air kering yang diperoleh dari teras kayu Acacia catechu. Ini berasal dari India dan Myanmar. Kemudian kandungan kimianya
terutama untuk kandungan kimia taninnya tinggi ya, ini 25-50% dari asam katekutanat. Kegunaannya hampir sama ya, astrigen. Kemudian untuk di industri kain pewarnai sutra, katun, kanvas, dan lain. Kemudian juga ada untuk mengatasi tenggorokan gatal dan masalah pencernaan. Nah, cara ekstraksinya, kayu akasia ini dimasukkan ke air yang mendidih, kemudian disaring, lalu diuapkan sampai kental, boleh dilakukan pengerasan. Kayaknya seperti konsep ini ya, konsep infusa ataupun mungkin dekok. Nah, ini bentuknya. Kemudian selanjutnya kokoa atau tanaman coklat ya. Nah, kandungan kimianya di sini justru pada biji segar yang mengandung polifenol tinggi atau tanin tinggi. Kegunaannya ada diuretik, ada untuk luka bakar, penggunaan di luarnya sampai dengan di kosmetik yang berfungsi untuk mengatasi keriput dan antiselulit. Nah, di mana untuk pengolahan si kakao ini, yaitu buah masak dibelah, diambil bijinya, kemudian diperam dalam kotak-kotak dan tanah dalam suhu 30-43 derajat atau istilahnya di bawah 60. Kemudian selaput lendir putihnya menjadi merah atau merah ungu. Kemudian bau khasnya berubah, dicuci dan dipanggang pada suhu 100-140 dan dikeringkan. Kemudian selanjutnya tanin terhidrolisis, di mana yang pertama ini ada galotanin, di mana contoh dari tanamannya yaitu pada daun hamamelis. Oke, kemudian ada juga kulit kayu hamamelis. Ini dari dalam satu tanaman ya. Nah, ini hamamelis itu seperti ini, mulai dari bentuk pohonnya, kemudian bentuk bunga, daun, dan bagian yang lainnya. Nah, di mana untuk yang si tanaman hamamelis ini, yaitu ini ada penjelasan penamaannya, mulai dari hama yang artinya pada saat yang sama, melis artinya buah, kemudian Virgia nana menunjukkan tanaman ini ditemukan di Virginia. Oke. Nah, penggunaannya yaitu tadi seperti di kokta dan infusa ya, perebusan. Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Yaitu dikumpulkan selama musim panas. Nah, di sini selama musim panas, kemudian tahapan berikutnya dikeringkan, kemudian dipetik. Ketika dia sudah kering, akan meningkatkan nilai jual di pasaran. Nah, kenapa si nama tanaman ini disebutkan hamamelis? Nah, tanaman ini juga mengikat kepada nama atau kandungan tanin yang di dalamnya. Ini hamameltanin, spesifik ya, seperti alpha mangostin pada itu ya, pada kulit buah mangga. Nah, ini merupakan berarti senyawa penciri atau senyawa utama. Nah, ini bentuk senyawanya yang khas. Nah, kemudian masuk ke si hamamelis ini di kandungan kimia pada kulit batangnya mengandung apa saja mulai dari asam galat sampai dengan proantosianidin. Nah, ini penggunaan dan dosisnya. Dosis selanjutnya menggunakan 2 gram. Oke. Nah, 2 gram ini dari simplicianya ya, daun ataupun kulit batang yang digunakan. Nah, bagaimana untuk cara ekstraksinya? Nah, untuk cara ekstraksinya, ya ini bisa digunakan dengan cara maserasi. Nah, ini biasanya ekstraksi secara umum itu dengan maserasi. Dengan waktu 24 jam atau sampai 3 kali 24 jam. Nah, apa yang dihasilkan? Dihasilkan nanti produk yang berwarna jernih dan tidak berwarna mempunyai bau dan rasa yang khas. Nah, tadi rasa khas itunya kesat ya. Kemudian bersifat netral atau sedikit asam pada kertas lakmus. Kemudian bebas dari kandungan metanol, formaldehid. Nah, ini
biasanya di pelarut. Kalau kita memakai beberapa pelarut, kemudian dapatlah ekstrak cair, dipekatkan, kemudian ataupun sampai dengan dia berbentuk padat, nah itu harus terbebas oleh pelarut. Nah, kemudian untuk penggunaan si ekstrak si hama melis ini, yang di mana ini merupakan ekstrak cair, yaitu digunakannya untuk topikal. Nah, ini untuk mengatasi kongesti, brusis, dan hemoroid. Nah, penggunaannya 0,1 sampai dengan 1 gram. Digunakan 3 kali sehari. Nah, ini produknya yang mengandung hama melis. Ini cukup terkenal juga. Kemudian untuk yang kedua, tanamannya yaitu Quercus infectoria. Nah, ini senyawa taninnya itu galotanin. Cara panennya yaitu dipanen ketika kulit polong yang semula warna hijau berubah menjadi agak kekuningan. Jadi seperti yang setengah matang ya. Dan mulai mengering, kemudian setelah 60% kulit polong atau kulit biji sudah mulai mengering. Nah, baru bisa dipanen. Ciri khas tanaman, tingginya sekitar 1,8, daunnya menyerupai ubi kayu, batangnya tumbuh bersilang licin. Ini morfologinya ya. Kemudian biji manjakani berbentuk bulat. Oke. Kandungan kimianya terdapat 50% sampai 7% tanin. Nah, ini cukup tinggi ya. Di atas 50, kemudian 3% asam galat. Untuk senyawa yang lainnya ada vitamin A, C, kalsium sampai dengan protein. Kemudian mengandung unsur estrigen atau antimikroba atau antiinflamasi. Oke, estrigen udah ini apa ya? Khasiat utamanya antimikroba juga. Juga di sini ada tambahannya antiinflamasi. Nah, bagaimana cara pembuatan atau memanfaatkan tanaman-tanaman yang mempunyai tanin, kemudian dia dibuat menjadi suatu senyawa obat tradisional. Ya, salah satu contohnya itu direndam seketika dengan air hangat dan diminum bersama madu untuk merawat luka dalam selepas bersalin. Kemudian untuk kegunaan luar tubuh, menjakani ditumbuk sehingga menjadi bubuk yang memberikan pada luka. Tabur ya. Nah, ini contoh produknya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya Punica granutum, yaitu pada delima yang mempunyai salah satu L-gitanin, senyawa L-gitanin ya. Nah, ini si delima ini kalau sekarang sudah langka ya. Dia digunakan pada pengobatan sudah sejak lama ya, di India dan di Arab. Kemudian sebetulnya tanaman aslinya dari Iran. Nah, ini juga untuk yang beragama Islam dia tercantum pada Al-Quran dan Quran dan untuk non muslim di Injil ya. Kemudian di sini kegunaannya yaitu anti diare, anti helmintik dan antioksidan. Oh, udah jelas ya. Anti diare atau antibakteri kuat tanin itu biasanya. Kandungan kimianya punikalin, asam elegat, L-gitanin, antosianin, proantosianidin. Nah, ini ada buahnya. Bagaimana cara panen untuk mendapatkan tanin tertinggi pada tanaman ini? Yaitu buah dipanen ketika sudah masak. Nah, ini contohnya biasanya sudah berwarna, perubahan warna ya dari hijau bisa jadi merah ataupun bisa menjadi oranye tua. Nah, kenapa tidak boleh menggunakan buah yang belum masak? Karena kualitas atau kandungan taninnya rendah. Nah, di sini ada perubahan yang ketika taninnya tinggi yaitu pada buah berwarna eh, pada saat perubahan kuning menjadi ini ya menjadi merah. Nah, dengan melihat pangkal buahnya. Nah, kalau pangkal buahnya menjadi kuning, jangan melakukan panen terlebih dahulu. Nah, kemudian penggunaannya bagusnya menggunakan gunting atau boleh dicabut. Nah, selanjutnya tentang tanin terkondensasi. Salah satu contohnya itu pada cisnut, kacang-kacangan ya. Itu merupakan daun kering Castoreaceae. Nah, ini yang digunakannya ada daun keringnya
Daun dipetik pada saat waktu berbunga, kemudian langsung dikeringkan dengan hati-hati. Nah, jika dilarutkan dalam garam, besi akan berwarna hijau dan besi lago yang tidak larut alkohol akan terbentuk besi lago ya, seperti ini, seperti ada air dan kayak ini ya, kayak emulsi. Kemudian dosis yang digunakan untuk tonik atau yang untuk yang keracunan dan untuk astrigen ini adalah 4 gram. Nah, ini bentuk dari cheese nut-nya, mulai dari buah, daun, pohon, sampai dengan bijinya. Nah, ini gambar struktur taninnya, ini udah sangat kompleks ya. Kemudian dimaksud politanin itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada tanaman Crameria, yang digunakan adalah akar kering. Oke, ini penjelasan tentang tanamannya. Nah, ini juga penjelasan tentang morfologi tanamannya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini senyawanya. Nah, tanin yang terkandungnya 20% ya, cukup tinggi juga. Di mana kegunaan Crameria ini untuk astrigen dan tonikum ya. Tonikum atau antidotum. Nah, ekstrak Cramerianya ini bersifat antimikroba. Oke. Digunakan untuk infeksi mulut dan tenggorokan. Dosisnya atau dosis lazimnya 1 gram. Oke. Cukup kecil ya. Yang sebelumnya 4 gram. Nah, kemudian Cyanotus, New Jersey tea atau redwood. Nah, di mana ini adalah kulit batang atau akar kering tanaman Ceanothus americanus. Oke, ini dari Amerika. Nah, ini penjelasan tentang ciri-ciri tanamannya. Kemudian kandungan taninnya 10%. Oke, ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tadi juga ada yang sampai 70 ya, 50 sampai 70 tadi. Nah, ini bentuknya. Kegunaannya yaitu sebagai hemostatik, keguguran darah, dan bronkitis. Ini yang untuk bronkitis bisa. Nah, ini sudah diaplikasikan dalam bentuk. Nah, ini bentuknya, produknya, Cyanotin. Nah, kemudian ada gambir. Nah, di mana untuk gambir ini digunakannya yaitu ekstrak air kering yang diperoleh dari daun dan ranting Uncaria gambir. Oke. Ini tanaman memanjat ya, yang seperti jambe, itu tanaman jambe. Di mana untuk gambir ini dimaksud atau disebutkan sebagai kateke dari bahasa Melayu. Kemudian kateke barbosa yang merupakan kateke hitam ini juga sudah beberapa banyak jenisnya ya. Kandungan kimianya mengandung 25 sampai 50%. Sangat tinggi ya. Nah, asam katekutanat. Nah, ini kalau sudah namanya sama dengan si nama simplicianya atau nama latinnya, berarti ini merupakan senyawa penciri. Juga ada pirokatekol dan lain-lain. Di sini banyak ya. Katekinnya juga di kisaran 2 sampai 12%. Ini struktur kimianya. Ada gambir A2, gambirin B1. Nah, kalau sudah diolah bentuknya seperti ini. Ekstrak gambir ya, yang bentuk padat. Nah, kalau tanamannya yang segarnya seperti di sebelah sini, kanan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, bisa menggunakan tes Gabir Processed dengan cara ekstrak sedikit serbuk zat uji dengan etanol, kemudian saring, berarti ada proses ekstraksinya untuk menghilangkan komponen-komponen pengganggu saat analisis. Nah, kocok, bertemu-temu kocok, diamkan lapisan petroleum terlihat warna hijau, kuat, fluoresensi, atau tes katekin. Kandung kimianya katekin, asam katekutanat, merah kateku, quercetin, sampai dengan gambir fluorescein. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara penggunaan gambir atau penggunaan dan khasiatnya? Yaitu sebagai astrigen,
kemudian pewarna pakaian. Nanti untuk penggunaan dosis hariannya 0,5 sampai 2 gram. Nah, kemudian sudah dilakukan uji toksisitas, di mana setelah 7 hari menunjukkan bahwa pemberian ekstrak gambir dapat memperkecil rasio organ ginjal dan hati secara bermakna. Jadi ada pengurusan kalau diminum secara terlalu banyak, tapi tidak mempengaruhi organ jantung. Berarti ada potensi ke ininya ya, toksiknya kalau diminum dalam jangka panjang, kalau diminum dengan dosis yang cukup besar. Nah, ini bentuk yang sudah jadinya. Dari serial produk lainnya juga, ya bentuknya di bentuk sekar malam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kino, merupakan getah kering yang diperoleh dari batang pohon Petrocarpus marsupium. Nah, oke, merupakan tanaman pohon kayu yang tumbuh di India, bagian timur dan Ceylon. Nah, di mana kino ini mengandung suatu sel plum. Nah, ini sel plum dengan sel cairan asrigannya berwarna merah. Jadi kalau dideteksi secara fisiologi, dilihat di mikroskop, nanti akan terdapat plum yang berwarna merah. Nah, kemudian kalau ini untuk proses-proses dan cara-cara pengambilannya pada tanaman kino. Nah, kita masuk ke kandungan kimianya. Asam kenotanat ini 30-80%. Tinggi banget ya. Oke, tinggi banget. Kemudian sifat kimianya kino memberikan warna hijau kehitaman dan mengendapkan larutan dengan FeCl3. Oke, jadi biasanya ada yang hijau tiba-tiba langsung hitam, biru tiba-tiba langsung hitam. Biasanya khas ketika dideteksi FeCl itu merupakan suatu senyawa tanin. Nah, kemudian penjelasan lainnya tentang tanaman kino ini, tidak lebih dari 60% ekstrak larut alkohol dan tidak lebih dari 70 ekstrak larut air. Oke, ini merupakan standarnya ya, ketika sudah terbentuk atau menghasilkan ekstrak. Dosisnya yaitu 50 mg. Ini lebih kecil dari yang tadi. Dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, kemudian dapat dipahami, dan juga dapat diaplikasikan ketika kalian sudah pada lingkungan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.